teman-teman, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa mewarnai bagaimana program permukiman kumuh di provinsi dan kota ini bisa terpadu, sehingga yang dilakukan ini tidak hanya sekedar menangani kumuh existing, tapi juga melakukan pencegahan terhadap kumuh ke depan. Nah, pada kesempatan ini yang ingin sampaikan pertama adalah penanganan permukiman kumuh ini sudah ada mandatnya Bapak dan Ibu di dalam Undang-Undang 1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Dan penanganan ini juga mencakup tidak hanya penanganan permukiman kumuh yang ada, tapi juga mencegah bagaimana permukiman kumuh ke depan. Nah, mandat ini sudah dilakukan gitu ya oleh Bapak Ibu di pemerintah daerah dan juga di kementerian lembaga. Saat ini hadir kementerian lembaga yang terkait, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian ATR dan BPN. Kemudian, nah, sudah dijalankan gitu ya sejak adanya undang-undang ini dan akan terus berlanjut Bapak dan Ibu di RPJPN ke depan gitu. Nanti di tempat Bapak Ibu juga ada RPJPD dan di RPJMN 2025-2029. Nah, di dalam melihat tren penanganan permukiman kumuh 2015-2019 gitu ya, cukup masif di 2015-2019, kemudian juga terus berlanjut di 2020-2024, di 2025-2029 gitu ya. Penanganan permukiman kumuh ini tergabung atau menjadi bagian gitu ya dari program 3 juta rumah, termasuk di situ Bapak dan Ibu gitu ya, di mana di situ nanti ada pembangunan permukiman baru, ada penanganan permukiman, ada peningkatan kualitas gitu ya, di mana salah satu hasil akhir dari seluruh program perumahan dan permukiman ini adalah meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Nah, penanganan permukiman kumuh di Indonesia ini tetap perlu dilanjutkan. Pertama, ini ada mandat dari globalnya, Bapak dan Ibu, di SDGs. Kemudian juga di Indonesia tadi sudah ada Undang-Undang 1, kemudian di dalam programnya juga ada di program RPJMN. Kemudian luas permukiman kumuh masih tetap ada gitu Bapak dan Ibu, tetap ada gitu ya, dan hasil terakhir hasil verifikasi di 2024 ini masih ada sekitar 79.000 hektar lagi gitu ya. 79.000 hektar ini, nah disitulah berkumpul gitu Bapak dan Ibu, rumah Bapak masyarakat yang membutuhkan hunian baru, masyarakat yang membutuhkan peningkatan kualitas, yang layanan air minum, layanan air limbah, persampahannya juga terbatas, biasanya berkumpul di permukiman kumuh tanpa kepastian hunian, kemudian juga mungkin tidak sesuai dengan tata ruang, berkumpullah di situ ya. Biasanya juga karakteristiknya banjir atau misalnya rawan kebakaran, kemudian juga rawan terhadap tindak kriminal gitu ya. Nah, dan juga sebagian besar masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh ini adalah masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, berpenghasilan rendah. Sehingga RPJMN 2025-2029 ini menargetkan gitu ya 1.000 hektar penanganan permukiman kumuh, bagian dari gitu ya, target outcome besarnya adalah peningkatan akses hunian layak terjangkau 74% di 2029 gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu Bapak dan Ibu? Bagaimana caranya adalah yang pertama perlu berubah dari yang hanya sekedar menangani permukiman kumuh dan biasanya terbatas pada satu sektor saja gitu Bapak dan Ibu. Sering saya amati penanganan permukiman kumuh yang dilakukan hanya rumahnya saja atau hanya jalan lingkungan dan drainase saja gitu ya, atau hanya air minum dan sanitasi saja. Sementara transformasi yang dilakukan adalah perlu berubah dari yang hanya satu
sektor semata menjadi terpadu, yaitu ada 7 aspek kekumuhan yang perlu ditangani dalam satu kawasan secara tuntas, termasuk air minum, air limbah, persampahan, jalan, rumah, kemudian juga kebakaran, dan juga terkait dengan aspek tata ruang dan pertanahan. Kemudian itu yang paling paling dasar Bapak Ibu. Setelah itu gitu ya, masuk sudah selesai di penanganan gitu ya, maka kemudian yang kedua adalah juga barengan gitu, paralel Bapak Ibu, sekalian menangani juga sekaligus melakukan pencegahan. Artinya setiap rumah yang dibangun, rumah yang diperbaiki, Bapak Ibu di pemerintah daerah dan di kementerian lembaga, kita semua harus memastikan berakhir kepada hunian yang layak dan hunian yang layak gitu ya. Jadi ketika bangun rumah berlokasi di lokasi yang sesuai dengan zona permukiman, kemudian strukturnya bagus, juga kemudian bisa terkoneksi dengan air minum, air limbah dan persampahan. Kemudian yang kedua adalah yang perlu bertransformasi adalah pola penanganannya Bapak dan Ibu. Seringkali gitu pola penanganan permukiman kumuh ini dipilih yang paling mudah dan paling cepat dilakukan, yaitu biasanya hanya pemugaran. Ya, ini terkait lagi dengan pilihan tadi yang hanya menangani satu sektor saja gitu ya, tanpa melihat gitu kompleksitas dari kondisi permukiman kumuh yang ingin ditangani. Kedepannya gitu ya Bapak Ibu di kementerian lembaga dan pemerintah daerah perlu benar-benar mengeksplor pola-pola apa yang tepat untuk mengentaskan 7 aspek kekumuhan. Jadi ketika sangat padat, kemudian tidak sesuai dengan tata ruang, atau misalnya berlokasi pada pemilahan pada hak tanah yang tidak bukan milik sendiri gitu, maka pola peremajaan, pola kemudian relokasi dan lainnya itu perlu perlu dipertimbangkan gitu ya, sehingga 7 aspek kekumuhan ini bisa lebih tercapai Bapak Ibu dengan diatur kembali gitu, persir rumahnya dan lain-lain. Memang akan lebih membutuhkan proses perencanaan yang lebih panjang, melibatkan lebih banyak pihak, tetapi gitu ya akan berakhir pada kondisi permukiman perumahan yang memenuhi 7 aspek kekumuhan atau bisa menjamin keterpaduan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk bisa menghasilkan perencanaan permukiman kumuh terpadu tersebut dibutuhkan data dan informasi yang lebih valid dan lebih menyeluruh. Misalnya, berapa rumah tangga yang tinggal di situ, siapa yang rumahnya rusak, siapa yang belum punya air, siapa yang belum punya misalnya akses sanitasi gitu. Layanan sampahnya seperti apa, kemudian bagaimana zona permukiman, dan kemudian tentang termasuk lagi adalah aspek pertanahannya. Siapa memiliki tanah di situ, bagaimana pemanfaatannya dan seperti itu. Nah, sehingga data-data yang biasanya juga tersebar-sebar antar dinas harus memang bisa dikumpulkan jadi satu, dianalisa bersama gitu ya dari kondisi awal, sehingga memilih pola penanganan permukiman kumuh yang bisa mewujudkan keterpaduan tersebut Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya adalah gitu ya, sehingga tadi yang udah saya simpulkan kembali gitu untuk bisa mewujudkan gitu ya penanganan permukiman kumuh terpadu secara terpadu ke depan di slide selanjutnya gitu ya. Ada beberapa hal gitu Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah pastinya menangani kebutuhan masyarakat saat ini, plus juga adalah yang kedepannya gitu ya. Misalnya sekaligus meningkatkan kualitas hunian, juga sekaligus meningkatkan supply yang layak bagi MPR. Misalnya ada diatur kembali gitu persil-persilnya, kemudian juga menambah supply di kawasan permukiman kumuh. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada outcome, artinya adalah seluruh
output berupa pekerjaan, pembangunan jalan, pembangunan drainase, misalnya pembangunan IPAL dan lain-lain harus menjadi layanan ke depan, harus menjadi akses. Aksesnya akses hunian layak, akses air minum, akses sanitasi dan persampahan, sehingga di dalam hal tersebut tidak hanya infrastruktur tapi juga tata kelola di balik tersebut itu Bapak dan Ibu, khususnya terkait dengan air minum, air limbah gitu. Kalau rumah diperbaiki, kemudian dibangun, rumah tersebut nanti akan dihuni gitu ya dan dirawat oleh pemilik rumah. Tapi untuk air minum, air limbah, persampahan yang bersifat ya jejaring, maka ada tata kelola di baliknya. Ada pihak yang mengelola, kalau rusak nanti diperbaiki dan lain-lainnya untuk bisa berorientasi kepada outcome. Kemudian yang terakhir kami mempunyai harapan besar bagi Bapak Ibu di pemerintah daerah yang bisa menjahit seluruh aspek ini Bapak dan Ibu. Aspek terkait keterpaduan ini, mulai dari tadi rumah, air minum, air limbah, persampahan, kemudian juga tata ruang dan pertanahan, plus masyarakatnya nanti, plus sosial dan ekonomi, menjahit mengintegrasikan menjahit gitu ya dari intervensi ini. Mengapa kami memiliki pandangan bahwa Bapak Ibu gitu di pemerintah daerah yang paling mengetahui bagaimana apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, yang paling mengetahui bagaimana mendekati masyarakatnya, kemudian yang juga paling piawai dalam eh, membentuk gitu ya, membentuk demand masyarakat yang tadinya belum ada demand terhadap perbaikan rumah, dan kemudian dengan kesamaan kesamaan pandangan, kesamaan budaya dan lain-lain bisa mengkomunikasikan sehingga muncullah demand terhadap hunian yang layak, air minum dan lain-lain. Yang terakhir adalah tadi itu memperhatikan keberlanjutan gitu tadi karena ada beberapa layanan air minum, air limbah yang butuh ada tata kelolanya. Kalau rusak ada yang memperbaiki, kemudian ada iuran dan lain-lainnya. Nah, slide selanjutnya, sehingga gitu ya Bapak dan Ibu, pemaknaan keterpaduan ini adalah berpindah dari yang bagian kiri, yang seringkali nanti kita keroyokkan satu lokasi itu adalah yang penting lokasinya sama gitu ya, menjadi yang sebelah kanan. Jadi keterpaduan ini bisa dilakukan ketika satu, mengacu pada data yang sama, kemudian kedua, merencanakan pada lembar yang sama gitu, merencanakannya tuh di satu lembar yang sama Bapak dan Ibu sepakat, oh nanti jalannya masuknya begini, kalau nanti jalannya begini maka nanti rumahnya mundur sekian, oh berarti yang ini butuh perbaikan rumah, oh nanti pipanya lewat sini, oh nanti agar truk sampah bisa lewat sepakat jalan yang ini harus sekian meter, sehingga untuk bisa mengintegrasikan harus mengacu pada yang data yang sama, mengacu pada peta yang sama, mengacu pada rencana yang sama, meskipun dikerjakan oleh berbagai pihak gitu yang mempunyai kewenangan terkait intervensi tersebut. Kemudian untuk pendanaan dan lain-lain akan mengikuti Bapak dan Ibu mengikuti aturan tentang pendanaan. Kalau menggunakan dana APBN, ya pasti akan mengikuti prosedur APBN. Menggunakan dana APBD, mengikuti prosedur APBD dan termasuk dana desa dan lain-lainnya. Di mana tadi pemerintah daerah gitu ya yang memadukan itu semua gitu di dalam satu perencanaan yang sama gitu ya dengan berbagai sumber pendanaan. Apakah itu bisa dilakukan gitu Bapak dan Ibu? Di slide 12 adalah terdapat 24 provinsi dan 60 kabupaten kota gitu yang melakukannya, baik Bapak Ibu, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, plus pasca perencanaan dengan berbagai kondisi kumuhnya masing-masing. Ada yang berlokasi di tepi sungai, ada yang berlokasi di tengah permukiman perkotaan, ada yang di daerah perbukitan, kemudian ada yang juga di tepi pantai, ada yang di atas air. Ini adalah 60 kabupaten kota yang yang mempunyai program permukiman kumuh terpadu di kabupaten kotanya masing-masing, di mana Bapak Ibu di 60 kabupaten kota ini gitu ya
sudah melalui proses perencanaan yang terpadu, kemudian juga sudah menyiapkan koordinasi kelembagaannya, kemudian sudah menyiapkan datanya termasuk kebutuhan anggarannya melalui APBD. Nah, bagaimana pola-pola ini? Nah, pola-polanya sudah tadi slide selanjutnya beragam Bapak dan Ibu. Ada yang merelokasi kemudian hunian barunya dibangun. Ada yang bersifat pemugaran gitu ya, pemugaran seperti di Kabupaten Semarang dengan melakukan penataan kembali persil. Ada yang kemudian meremajakan, kemudian jadi rumahnya diratakan semuanya, kemudian diatur kembali, dibangun. Tadi juga ada yang tadi yang direlokasi. Bagaimana contohnya Bapak dan Ibu di slide 14 dan sampai selanjutnya berikut adalah beberapa contoh penataan permukiman kumuh. Ini yang pertama adalah di Kabupaten Semarang dengan melalui pola pemugaran. Namun pola pemugaran ini juga didahului dengan adanya konsolidasi tanah gitu Bapak dan Ibu, sehingga struktur permukimannya menjadi lebih teratur, sehingga kemudian lebar jalan jadi lebih luas, sehingga akses-akses misalnya untuk motor dan lain-lain, dan di bawahnya juga termasuk drainase. Jadi menata kembali struktur permukiman ini gitu dalam rangka mengatur kembali jaringan air minum, jaringan air drainase di bawahnya. Gitu ya. Di slide selanjutnya adalah ini di kota Yogyakarta, lokasi sebelumnya tadi, slide selanjutnya. Nah, di sebelah kiri atas gitu Bapak dan Ibu, perbukitan, hunian rumah ada gitu ya. Kemudian bawahnya sungai, sampingnya sungai. Kemudian ini adalah bukit yang cukup tinggi gitu Bapak dan Ibu. Nah, kembali melalui program penanganan permukiman kumuh di Kota Jogja gitu melakukan peremajaan sehingga ditata kembali tepi sungainya, kemudian dibangun hunian tingkat vertikal 2 lantai. Bapak dan Ibu, dihuni oleh masyarakat yang semula tinggal di tempat tersebut. Dapat dilihat bahwa secara struktur pemukimannya layak, kemudian jadi lebih tertata, kemudian akses air minum, air limbah, persampahan dipastikan terkoneksi kepada hunian tersebut. Slide selanjutnya, ini adalah contoh di Provinsi Aceh melalui relokasi atau permukiman kembali yang semula berada di tepi sungai, kemudian sering banjir dan lain-lain gitu ya, menjadi dipindahkan ke permukiman yang lebih tertata, kemudian tempat semulanya menjadi ruang terbuka hijau. Ini salah satu contoh dari relokasi. Atau adapun juga pemerintah daerah yang mengkombinasikan 3 pola tersebut Bapak dan Ibu di dalam satu lokasi yang sama. Sebagai contoh ada di Kabupaten Kolaka yang semula permukiman atas air, yang kombinasinya ada yang jadi ada bagian yang permajaan, ada bagian yang dipugar, ada yang permukiman kembali gitu. Sehingga seluruh masyarakat yang tinggal di situ bisa menghuni hunian yang layak dan terkoneksi terhadap air minum, air limbah, dan persampahan. Slide selanjutnya. Nah, saat ini gitu ya, peminatan DAK ini gitu ya merupakan bagian dari skema dan alokasi untuk jangka menengah nasional gitu ya, khususnya terkait dengan penanganan permukiman kumuh gitu ya. Di tahun ini sudah ada penyusunan arah kebijakannya fokus kepada permukiman kumuh gitu, maka tahap ini adalah kami di Bappenas dan di Kementerian PPKP gitu membuka peminatan jangka menengah tematik PPKT bagi Bapak dan Ibu di kabupaten kota yang sudah yang mempunyai program penanganan permukiman kumuh. Jadi peminatan ini bagi kabupaten kota yang punya program penanganan permukiman kumuh. Artinya punya program adalah Bapak dan Ibu punya perencanaannya gitu ya. Kemudian punya kelembagaan koordinasinya untuk melakukan perencanaan tadi, kemudian juga punya komitmen untuk mendanai program permukiman kumuh. Bagian dari rencana jangka menengah daerah kabupaten kota Bapak Ibu di kotanya masing-masing. Kemudian untuk nanti detailnya bagaimana
lini masa dan lain-lainnya akan nanti disampaikan gitu ya oleh narasumber dari Kementerian PKP gitu ya Bapak Ibu, kapan nanti akan diusulkan, nanti kapan akan dinilai peminatannya gitu ya secara jangka menengah gitu. Juga nanti ada apa sistem informasi yang digunakan untuk peminatan ini. Nanti akan disampaikan oleh narasumber selanjutnya. Pengusulannya kemudian penilaiannya di bulan Desember sehingga nanti siap untuk mengetahui mana-mana kabupaten kota yang punya program, kemudian masuk ke proses penganggaran melalui dana alokasi kumuh, dana alokasi khusus untuk proses yang tahutannya. Nah, di akhir paparan ini gitu ya, kami berharap Bapak Ibu di pemerintah daerah yang sudah punya program penanganan kumuh yang sudah tercantum di RPJMD-nya masing-masing gitu, dapat mendiskusikan, dapat melihat kembali di seluruh dengan dinas-dinas yang terkait gitu ya. Kemudian dari seluruh kumuh yang masih ada di Kabupaten Kota itu bisa melakukan prioritasi mana yang perlu ditangani dalam waktu 5 tahun ini. Kemudian juga melihat mengumpulkan data-data yang ada untuk memastikan keterpaduan, kemudian memilih pola penanganan permukiman kumuh yang tepat untuk berdasarkan kondisi permukiman kumuh yang saat ini yang ada, apakah cukup pemugaran, apakah cukup peremajaan atau relokasi. Harapannya Bapak dan Ibu, kami gitu berharap dengan kepemimpinan daerah yang kuat, kolaborasi lintas sektor, lintas dinas dan inovasinya juga pendanaan menggabungkan berbagai peranan bisa menyusun perencanaan dan juga pelaksanaan penanganan permukiman kumuh yang tepat gitu dan bisa meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan sesuai dengan yang ditargetkan, yang divisikan oleh Bapak Ibu di kepala daerah masing-masing sejalan dengan program 3 juta rumah saat ini. Terima kasih. Salam